Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, tadi sebenarnya aku lagi bikin pembacaan untuk kejutan dan cinta atau cinta sejatinya kamu. Untuk cinta sejatinya kamu setelah pembacaan gerhana yang aku rasakan pribadi, aku dapat aku merasakan sesuatu something terjadi. Jadi aku pengen buat, cuman saat aku buat beberapa video ini kok aku ngerasa pengen untuk sharing sesuatu lagi sama kalian. Ada sesuatu yang di kepala aku yang bermain, dimana kita sering sekali, aku juga sering lihat teman-teman, kakak-kakak semua yang nonton video aku, kayak kita mencari kebahagiaan, mencari cinta, mencari kasih sayang, ya sih kita. Di sini aku pengen membawa kalian semua, atau kita semua membawa untuk mencari kebahagiaan bareng-bareng. Ya, kebahagiaan itu apa sih kalau kita cerna baik-baik? Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita tendensikan atau kita rasa harus kita raih, ya. Kalau kita udah raih itu, kita pasti akan bahagia, happy seperti orang lain pada umumnya, karena naturalnya kita sebagai manusia biasa, kita akan comparing, kita akan membandingkan diri kita, hidup kita dengan orang lain, ya. Dan sekarang aku pengen kita untuk melihat, ya, kalau kebahagiaan itu bukan sesuatu yang di luar diri kita. Kebahagiaan itu sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kita harus melihat, ini juga menjawab banyak pertanyaan di mana kakak-kakak di luar sana bilang, kenapa aku nggak bahagia, aku nggak menemukan cinta, kenapa nggak ada kasih sayang dalam hidup aku. Ya, kenapa belum ada cinta, belum ada kasih sayang? Karena kamu tidak akan pernah bisa menarik sesuatu yang tidak ada dalam hidup kamu. Artinya, jika kamu ingin cinta, ingin kasih sayang, kamu harus berikan itu terhadap diri kamu sendiri. Dan saat kamu menginginkan itu, energi cinta dan kasih sayang yang real, nggak akan bisa ngerasakan itu di dalam diri kamu. Jadi gimana dia bisa masuk dalam hidup kamu kalau di dalam diri kamu pun tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang yang kamu benar-benar tahu tentang diri kamu sendiri. Kamu merasa, aku tahu kak, cinta itu seperti ini, aku tahu kasih sayang itu seperti ini, gitu. Cinta harus begini, cinta harus begitu. Yes, itu versinya kamu ataupun versi orang banyak di luar sana, banyak banget ya versinya. Tapi apakah kamu udah tahu apa itu real cinta, real kasih sayang, yaitu cinta, ya, dimana yang benar-benar kamu rasakan dari lubuk hati kamu yang terdalam. Cinta yang gak ada energi yang buat kamu ngerasa sakit saat mengingat dia, merasakan cinta dia, kasih sayang dia. Cinta yang di luar lagi logika kamu, di luar pikirannya kamu. Cinta yang gak akan kamu bisa jelasin sampai kamu bilang, misalnya, pokoknya apapun itu gak akan kamu bisa jelasin itu cinta yang seperti apa, ya. Tapi justru cinta yang real, apa adanya, yang harus kamu rasakan dulu, ini adalah cinta terhadap diri kamu sendiri, yaitu dimana kamu harus meromantisasi hidup kamu. Kamu harus menemukan apa yang kamu suka dalam diri kamu, apa yang kamu inginkan dalam diri kamu, dan kamu menjadikan diri kamu adalah versi laki-laki, ya, ataupun versi perempuan lainnya. Maksudnya adalah kalau kamu berpikir jika kamu menjadi perempuan atau laki-laki yang kamu mau, gitu. Kalau misalnya kamu menjadi laki-laki lain, apakah kamu akan menginginkan diri kamu saat kamu melihat diri kamu itu versi yang sekarang, gitu loh maksudnya sih. Jadi kayak ini yang aku lakukan terhadap diri aku, ya, berapa ini, namun sekarang aku berusaha natural aja. Jadi melakukannya, kalau dulu di awal aku merasa kalau aku menginginkan pria, laki-laki atau calon suami, aku harus menjadi sisinya dia. Kalau aku sebagai laki-laki, aku kan mencari perempuan seperti apa, aku akan mencari istri seperti apa. Apakah harus yang misalnya ya mungkin cantik tanpa cantik gitu, dia tahu diri dia harus bahagia dengan hidup dia harus berusaha keras dalam hidupnya, ya, karena kalau dia udah berusaha keras dan tahu apa yang dia mau dalam hidup, aku yakin dia juga tahu apa yang dia mau dalam hidup, dan bersama dengan aku kita akan jalan bareng. Tapi dia harus sudah memenangkan hidup dia sebelum kenal sama aku. Nah, itu versi yang aku pikirkan, itu yang aku
aku akhirnya pikir kalau aku yang jadi laki-laki, aku kan menjadikan diri aku seperti itu. Itulah yang membuat aku kayak oke, aku awalnya kayak gitu ya, kayak memberikan diri, cinta, kasih sayang, merawat diri, pokoknya semuanya untuk menjadi versi tersebut. Tapi makin kesini aku ngerasakan aku nggak perlu harus melakukannya itu hanya karena aku inginkan laki-laki. Ya, justru aku lakukan karena aku mencintai dan menyayangi diri aku sendiri. Saat aku ada di posisi ini, malah aku jadi energi kayak aku nggak terlalu peduli tentang pasangan, suami, ya. Jadi malah aku ngerasa apa yang aku jalani sudah cukup sangat happy, bahagia, enjoy gitu. Dan kalau ada pasangan, sampai pasangan ini merubah hidup aku menjadi lebih menyakitkan, ya lebih baik nggak usah gitu. Tapi kalau ada, bawalah kebahagiaan yang lebih lagi dalam hidup, karena aku sudah cukup bahagia dengan diri aku udah menemukan kebahagiaan aku. Ya sih, jadi kita cari kebahagiaan bareng sama-sama ya. Saat kita mengenal siapa diri kita, kamu harus tahu apa yang kamu mau. Kamu tahu kamu mau dan kamu inginkan itu kebanyakan berasal dari pengaruh orang lain. Kamu mungkin entah ikut-ikutan dari cara pandang orang lain, ya, dari orang-orang di luar sana, influencer atau siapapun, guru kamu atau siapapun yang mempengaruhi pemikiran kamu. Tapi apakah yang benar-benar kamu mau, kamu inginkan itu kamu bisa pertahankan gitu ya. Maksudnya aku suka banget, misalnya aku suka banget coklat gitu, tapi orang bilang aku nggak boleh makan coklat banyak karena itu bisa nggak baik untuk aku gitu. Tapi aku suka coklat yang hitam kok, nggak yang manis gitu. Tapi orang bilang tetap nggak baik aja. Tapi kalau saat kamu sadari yang aku mau, aku inginkan itu adalah coklat yang pahit tapi nggak berlebihan dan aku bisa mengontrol, that's it, itu yang aku mau. Dan apapun yang orang lain katakan, ya mereka nggak tahu dengan versinya mereka, karena aku yang merasakan. Nah, saat aku merasakan itu, ya secara naturalnya aku menjaga untuk ini nggak usah juga terlalu berlebihan, tapi aku tahu aku maunya itu gitu ya. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Aku bisa untuk beradaptasi dengan minuman atau makanan lainnya jika memang keadaannya nggak memungkinkan sih. Kamu ngelihat namanya tendensi atau energi yang tahu apa yang benar-benar kamu mau gitu. Ibaratnya kalau orang bilang ini sering banget terjadi, aku bingung memang ya, jujur aku sering banget dapat kritikan justru dari orang yang nggak berada di dalam sosial media, maksudnya yang nggak dari ini, terutama dari keluarga aku ya. Biasanya mereka yang kerjanya kantoran, jadi mereka banyak, kenapa kamu nggak pakai kamera ini, kenapa kamu nggak pakai mic ini, kenapa kamu nggak pakai itu. Kalau aku dengarkan mereka dan mereka harus bilang kamu tuh harusnya gini, kamunya harus gitu. Kalau aku mendengarkan mereka dari dulu, aku nggak akan jadi seperti ini, karena aku tahu apa yang aku mau. Gini, aku katakan ke mereka, aku nggak bisa pakai kamera yang benar-benar pure kamera aja terus, karena aku kalau kerja itu satset gitu. Maksudnya aku kalau sudah buat video, aku langsung edit di situ juga. Jadi aku ngerasa aku hanya butuh aku nggak butuh kamera untuk video panjang. Aku bisa pakai handphone atau Android aku yang cukup bagus kameranya, yang termasuk high ya resolutionnya, lalu ya udah cukup. Jadi aku langsung bisa untuk edit saat itu juga, dan juga aku bisa transfer ke MacBooknya aku isi. Jadi aku tahu apa yang aku mau gitu loh, aku inginkan. Tapi mereka kok bisa datang cerita kayak tahu, bilang kenapa kamu nggak kayak gini, kenapa kamu nggak posting di sini, kenapa kamu nggak posting di situ. Mereka melakukan itu karena mereka mengira mereka tahu siapa aku sih. Coba kalau aku mengikuti semua yang mereka lakukan, betapa nggak bahagianya kan aku, betapa aku nggak tahu siapa diri aku. Tapi aku tetap lakukan apapun yang aku inginkan. Itulah yang sering aku katakan sama diri aku adalah, aku melakukan ini karena aku tahu ini yang terbaik untuk aku, karena ini cara aku untuk, aku tahu shortcut, aku tahu cara untuk manuver dalam hidup aku, schedule aku, hidup aku tiap harinya aku tahu, karena aku yang ngejalaninya sendiri gitu ya. Itulah kenapa aku bisa bilang berapa tahun ini, walaupun di energi aku melakukan semuanya sekarang sendiri, aku happy banget ya, bahagia banget dengan apa yang aku jalani.
walaupun mungkin hasilnya nggak seperti yang kita bisa bayangkan, tapi kebahagiaannya itu nggak tergantikan karena aku bisa menjadi diri aku sendiri. Apa yang aku mau, aku inginkan, aku benar-benar nggak akan mendengarkan apapun kata orang yang memang dia nggak tahu apa-apa dengan apa yang aku jalani sih. Itu yang bermain, itu yang kadang aku bingung, kenapa orang-orang kok malah kayak tahu-tahu banget gitu, padahal dia sama sekali nggak ada dalam hidup aku sih. Kamu bisa melihat apa yang aku lakukan adalah aku memilih, aku tahu apa yang aku jalani gitu. Kecuali kalau orang itu berada di posisi aku, hidup aku, baru aku akan mendengarkan dia. Tapi kalau enggak, no, aku nggak akan dengarkan. Aku dengarkan tapi nggak akan aku pertimbangkan karena aku tahu apa yang aku butuhkan dalam hidup sih ya. Karena energinya kebahagiaan adalah kita membebaskan diri kita dari apapun validasi atau kata-kata orang di luar sana ya. Kebahagiaan adalah lebih dari apapun juga yang kamu pikir harus kamu raih. No, kebahagiaan justru kamu hanya perlu membebaskan diri kamu dari apapun raihan orang di luar sana gitu. Orang sudah mencapai apa, ya udah itu jalannya mereka. Aku baru sampai sini, ya udah gitu. Apalagi usia aku sekarang 30-an gitu ya. Teman-teman aku mungkin karir mereka bagus di kantor atau apa, ya itu jalannya mereka, dan karir aku di sini jalan aku gini ya. So nggak ada yang bisa dibandingkan. Ini jalan setiap orang masing-masing gitu. Kalau aku fokus ke arah ingin seperti mereka, harus sama, ya nggak bisa, jalannya beda. Itulah kenapa kita harus ngelihat apa yang kita inginkan, kita mau, dan kita harus paham takdir kita, jalan kita di mana. Itulah kebahagiaan kita. Dan saat aku ngerasakan itu ya, naturally-nya, alaminya, orang yang dekat dengan aku mencoba untuk entah menjadi klien atau apapun juga ngerasakan mereka harus mengenal diri mereka sendiri. Dan jujur juga orang yang dekat sama aku juga, dia akhirnya juga orang yang dia udah tahu apa yang dia mau. Bahkan bisa dibilang dia orang yang sama keras kepalanya kayak aku. Keras kepalanya adalah dia tahu apa yang dia mau, dia inginkan, dia tahu manuvernya gimana, persis sama kayak aku, benar-benar kayak cerminannya aku. Jadi dia nggak akan bisa dikontrol. Dia kalau udah ngerasa aku tahu jalan aku harus gimana gitu, aku harus meraih sesuatu, setelah aku raih ya udah gitu, aku akan lanjut sih. Itulah yang terjadi ya. Karena apapun juga di luar diri kita nggak akan ada kebahagiaan yang sejati di luar sana. Bahkan kasarnya dari pasangan pun kita nggak bisa untuk mengandalkannya, bahkan dari keluarga. Kebahagiaan harus kita temukan dalam diri kita sendiri. Karena dari pasangan pun, kalau pasangan itu ya, saat kita nggak mengenal siapa diri kita, dan pasangan kita juga tidak mengenal diri dia dan diri kita, ya kebahagiaan nggak akan ada di situ. Dimana dia akan memaksa kamu untuk memberikan dia kebahagiaan, begitu juga kamu secara tidak sadar memaksa pasangan untuk memberikan kebahagiaan, ya udah nggak akan kemana-mana ya. Karena nggak ada kebahagiaan yang benar-benar real di luar sana yang bisa kamu berikan. Tanpa kamu berikan itu, atau kamu sadari itu udah ada dalam diri kamu ya. So happiness, kebahagiaan ya, saat kamu membebaskan diri kamu sebebas-bebasnya menjadi diri kamu, dalam artian kamu tidak dikontrol atau diatur oleh siapapun di luar sana. Yang kumaksud diatur adalah membuat kamu menjadi orang lain gitu loh, dalam posisi yang masih baik dan positif. Why not? Jika kamu ingin sekolah, kuliah, atau apapun juga, raih apapun itu. Karena kalau aku jadi seperti itu, aku gak akan ditarot. Karena jujur dulu banyak sekali orang yang mengatakan hal buruk tentang aku, bilang inilah, bilang itulah sih. Ya udah gitu, apa yang bisa aku buat ya aku nggak bisa buat apa-apa, ya udah biar aja gitu ya. Ini jalan aku, takdir aku ya gitu. Karena aku ngerasa itu di luar kontrolnya aku, dan aku nggak punya tanggung jawab untuk membuat mereka bahagia. Tuh, tanggung jawab aku adalah kebahagiaanku sendiri. So that's why energi itu yang ingin aku bangun, agar kamu menemukan kebahagiaan seperti yang aku temukan juga dalam hidup. Lakukan apapun yang membuat kamu happy, bahagia ya. Romantisasi hidup kamu ya, sampai kamu
jalanin hidup tuh kayak everything, semua yang terjadi itu seperti pembaharuan aja, makin happy, makin happy, makin happy, bahagia. Dan orang di luar sana sampai nggak bisa melihat, atau mereka nggak pernah melihat ada sisi yang sedih dari dalam diri kamu. Walaupun ada, tetap kebahagiaan meliputi kamu. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Ya, bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.